Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan masuknya Roy Suryo dan Tifa di Rumah Sakit Polri, dirawatlah mereka di sana dengan alasan penyakit bawaan. Agar seorang praktisi hukum buka suara terkait dengan hal itu. Dan kita akan sama-sama mendengarkan. Tapi sebelum itu, mumpung hari ini adalah hari ulang tahun Bapak Joko Widodo, saya ingin mengajak kalian semua untuk tulis di kolom komentar selamat ulang tahun Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan kemudian kalian tuliskan doa dan harapan kalian kepada Bapak Joko Widodo. Ya, saya berharap tidak ada satupun kalian yang tidak tulis di kolom komentar. Kita akan segera sama-sama menyaksikan bagaimana apa pendapat tanggapan seorang praktisi hukum ini. Kita sama-sama saksikan. Roy Suryo ini ya, Dokter Tifa masuk rumah sakit Polri, praktisi hukum Tommy Tri Yunanto buka suara. Kita dengarkan dari awal semua. Ya, melihat kemarin proses penahanannya seperti apa? Iya, kalau melihat perjalanan ya, perjalanan mulai dari ditetapkan tersangka, terus wajib lapor, terus kita melihat juga nih beberapa hal ya, yang tentunya pihak Polda Metro Jaya kita apresiasi ya, cukup baik ya. Artinya melalui mekanisme, melalui adanya aturan yang sudah sudah dilalui. Itu. Dan kita sudah melihat juga ada beberapa syarat penting tentang penahanan upaya paksa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi itu. Kenapa? Karena 4 syarat yang sudah terpenuhi unsurnya. Artinya syarat itu adalah syarat material, yaitu syarat formil, syarat subjektif, dan syarat objektif. Ya. Apa aja tuh syarat formilnya, ya kan? Syarat materialnya apa aja? Kalau formil itu kan yang dituangkan dalam surat perintah penahanan. Itu formil. Yang melakukan satu surat ini menyantumkan identitas terhadap tersangka. Ya, baik itu rumah ataupun tempat dia tinggal dan lain-lain. Ya, itu dapat juga tembusan tersangka kepada kuasa hukumnya pada waktu dia melakukan satu adanya surat ataupun baik itu dalam proses wajib lapor, peristiwa sudah berjalan, dan juga ada beberapa syarat yang kita lihat bahwa dia melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar semestinya pada waktu dia menyandang seorang tersangka, kan seperti itu. Maka dari itu, polisi dalam hal ini penyidik unit Kamnap tentunya sudah sangat melalui mekanisme itu, yang tentunya nggak ujuk-ujuk main langsung melakukan pengambilan paksa atau penahanan, ya. Dan juga memang ya, karena ini mau dilimpahkan atau tahap 2, jadi memang mekanisme ini yang dipakai untuk bisa apa? Untuk bisa pada waktu tahap 2 ini sudah memang benar-benar siap untuk dilimpahkan. Karena yang namanya waktu pelimpahan tahap 2 itu harus juga dipastikan bahwa tersangka tersebut dalam keadaan sehat. Tersangka tersebut dalam keadaan tidak sakit. Oleh karena itu, diceklah di rumah sakit Polri demi untuk dicek kesehatannya. Kalau memang ternyata dalam proses mekanisme pengecekan medis ternyata terdapat ya penyakit atau sakit dalam kategori itu riwayat sakit dan lain-lain, dan itu memang benar-benar diuji klinis itu sakit, tentunya ini tidak bisa untuk ditetapkan 2 dulu. Karena memang dalam proses ini juga harus dalam kondisi sehat dong tersangkanya, seperti itu. Makanya kenapa kemarin ya ada statement yang menyatakan bahwa pada waktu setelah dilakukan upaya paksa untuk penjemputan tersangka, itu dibawa ke rumah sakit dulu. Untuk apa fungsinya? Karena dicek kesehatannya. Tapi pada waktu dicek ternyata sehat, makanya dimasukin ke dalam tahti. Dan ternyata memang hari ini ya, ternyata dicek ke rumah sakit Polri, memang ada penyakit riwayat. Nah disitulah nanti akan dilihat oleh pihak medis
dalam ini dokter yang berkompeten terhadap penyakit seorang tersangka yang tentunya ini melalui tahapan-tahapan, ada laboratorium, kalau dicek riwayat penyakitnya seperti apa, dan kalau mengkhawatirkan tentunya ini harus diobatin dulu, nggak bisa dalam kondisi masih sakit untuk bisa Yes, dilimpahkan. objektif ya. Jadi memang harus dicek secara menyeluruh. Kalau memang sakit ya sakit, kalau tidak sakit ya tentunya dinyatakan masih toleran untuk bisa dimasukin ke tahti seperti itu. Bang Edi sebagai pelapor melihat kinerja pihak kepolisian merasa sudah puas untuk sih. Saya melihat di sini kalau dalam hal ini tentunya Roy Suryo dalam hari ini Roy Suryo CS ya, tentunya sudah benar-benar dispesialkan. Kenapa itu? Karena kenapa? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tetapi polisi sudah sangat baik sekali, Iya. tidak dilakukan penahanan, dilakukan wajib lapor. Sampai berjalan berbulan-bulan, dia masih melakukan expose di TV, masuk ke Yes. media TV dan lain-lain, masih melakukan narasi-narasi, dan yang kita lihat ini jejak digitalnya pun ada. Sebenarnya kalau dalam proses tersangka ini tidak lazim ya. Kita ngomongnya tidak lazim karena apa? Orang jadikan tersangka terus masih masuk ke dalam media TV dan lain-lain untuk bisa. Sebenarnya kalau upaya hukum kan bisa dilakukan mekanisme. Apa tuh mekanismenya? Ya ada gelar perkara khusus, ada pra peradilan yang tentunya mekanisme itu yang diambil sebenarnya untuk diambil untuk apa menyangkal ataupun membela diri untuk bahwa dia menghilangkan status tersangkanya kan seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kan sudah berjalan sampai seujung ini, sampai detik-detik sudah P21 pun, itu pun masih juga berbuat Yes. narasi-narasi yang membuat kita juga terjadinya hal-hal yang meresahkan, memberikan satu polemik-polemik, spekulasi terhadap objek daripada laporan kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau dispesialkan, kalau kita lihat dispesialkan mereka kok kan gitu. Berarti baru kali ini status seseorang tersangka tapi masih diberikan kesempatan gitu. Status seorang tersangka tapi masih diberikan kesempatan. Betul, masih diberi kesempatan. Dan memang kalau kita lihat ya, kita mengapresiasi ya dalam hal ini Kapolda Metro Jaya mengambil sikap yang betul-betul terarah dan terukur. Artinya dalam proses P21 dia melakukan satu penahanan untuk apa? Untuk mempersiapkan semua tersangka ini. Kan juga ada hal-hal yang perlu dilaluin. Nggak ujuk-ujuk langsung main dilimpahkan aja kan gitu. Ini kan bukan barang, ini kan orang gitu kan. Yang tentunya dalam hal ini kita harus tahu bahwa orang tersebut dalam proses tahap 2 itu kan, mekanisme tahap 2 itu kan harus dalam keadaan sehat waktu dilimpahkan. Jadi kalau masih sakit tentunya ini harus dilihat benar nggak sakit. Tapi kalau masih toleransi, batas toleransi, artinya sakit tapi tidak parah sakitnya, ya tentunya Polda juga harus memberikan sikap yang betul-betul memang ini tidak sakit kalau itu tidak sakit gitu. Apalagi sempat kan sebelum adanya penahanan melakukan press conference terkait P21 itu sendiri ya. Yang dimana sempat seolah-olah diduga mengolok-olok P21. Nah itu mencerminkan kalau Roy Suryo ini seperti apa? Iya, jadi ya itu tadi, karena ada beberapa perjalanan yang kita jalanin sekarang, kita lihat juga bahwa dalam posisi sudah P21 saja masih kan dia nggak percaya bahwa itu P21, dia harus cek lagi, kan sebenarnya harusnya dicek aja, boleh kok dicek kan gitu, tapi biarkan aja, ini kan proses namanya. Jadi yang namanya seorang tersangka baik itu melalui PH-nya untuk menarasikan dan lain-lain itu haknya kan, nggak apa-apa juga. Karena fokusnya adalah bagaimana ini P21 ini memang betul-betul sudah lakukan P21 dan sudah komplit semua berkasnya, artinya tinggal menunggu untuk tahap 2, diserahkannya semua barang bukti dan BAP, tersangka dalam keadaan sehat tentunya. Itu juga dipersiapkan untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Itu. Bang Haji, mengaminkan nggak sih, sempat kan sebelumnya beberapa waktu silam
Pak Sekjen sempat mengungkap bahwasannya kasus Roy Suryo ini akan bakalan ditahan ketika adanya hari Jumat ramah. Nah, kemarin persis di hari Jumat. Ya, pernyataan Sekjen kita, ya, Bang Ade Darmawan, saya rasa ini betul-betul Jumat keramat. Jumat di mana sikap dari pihak Polri, dalam hari ini Polda Metro Jaya, kita mengapresiasi, sangat mengapresiasi. Kenapa? Penegakan hukum, norma hukum, dan dasar landasan-landasannya pun sampai saat ini benar-benar dipakai. Dilakukannya satu penahanan bukan serta-merta melakukan kebebasan seorang tuh diinjek-injek, bukan itu. Tapi artinya mekanisme semua sudah dijalankan dan sampai di ujung pun memang sudah melakukan upaya yang dilakukan oleh pihak Polda ini. Upaya inilah yang membuahkan satu hasil yang kira-kira bukan kemauan daripada pihak Polda, tapi ini aturan hukum. Pada waktu mau proses tahap 2 sudah dilakukan semua aturan-aturannya. Jadi memang benar-betul ya dilakukan penahanan, bukan serta-merta penahanan itu dilakukan Polda itu karena memang ditahan untuk dilakukan semua, dicek seluruhnya untuk dilimpahkan seperti itu. Yes. Oke teman-teman ya, jadi ya yang pertama kita apresiasi dulu kepada Polda Metro Jaya karena sudah menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Ya, sekalipun hari ini juga kita bisa melihat bahwa tidak sedikit dari pendukung Pak Jokowi yang masih belum terlalu yakin atau terlalu berharap mereka ditahan di kejaksaan. Yang penting kita sudah melihat bahwa Polda Metro Jaya sudah mengambil langkah tegas, Kapolri pun sudah menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang hal ini dan tidak mengintervensi para penyidik lebih gimana teman-teman ya, setelah Hotman Paris memberikan saran dan permohonan kepada Kapolri. Dan juga teman-teman ya, kalau saya pribadi, saya kan kemarin yang bertanya, Bang gak syukuran? Bang gak potong tumpeng? Ya aku memilih untuk tidak melakukan itu karena saya sendiri secara pribadi belum terlalu yakin teman-teman ya. Selama gugatan mereka, bukan gugatan ya, permohonan mereka untuk melakukan penangguhan itu belum ada kepastiannya. Misalnya mereka menangguhkan penangguhan di kejaksaan, lantas kemudian kejaksaan menerima, otomatis mereka akan menjadi tahanan kota. Ataupun mereka akan mengajukan penangguhan dan kemudian jaksa menolak penangguhan mereka, itu baru boleh kalian untuk ya sedikit happy euforia lah teman-teman ya. Kita terus ikuti bagaimana berita ini terus berlanjut. Saya berharap kalian terus mengawalnya, terus memberikan apresiasi juga kepada Polda Metro Jaya. Saya lihat kemarin itu banyak sekali karangan bunga di Polda Metro Jaya mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Banyak tuh karangan bunga di sana teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys.